ini. Mungkin keramahannya, entah cantik parasnya, menjejaki trotoar Braga, melihat pelukis jalanan menggoreskan cerita tentang canda dan tawa. Bermain aku di taman kota, menikmati rencana yang membiru. Di taman kota, menikmati. Akhirnya kita bisa jalan lagi ya setelah lama gak jalan. Iya, aku juga senang kok kita bisa jalan lagi kayak gini. Iya, yuk makan yuk. Raffi mulai kesal dengan Balkis yang selalu melihat ke arah handphone. Lihat apaan sih? Balikin. Oh jadi gini kelakuan kamu? Ya Allah. Ya udah. Tapi tunggu. Tapi kemana? Kamu apa-apaan sih? Kok ninggalin aku kayak gitu sendirian? Aku gak suka kalau kamu kayak gitu. Aku minta maaf. Maaf terus. Mau sampai kapan kayak gitu? Saat di perjalanan, Raffi menampar Akis, dan Akis pergi menemui temannya untuk menceritakan kejadian tersebut. Akis, ini kenapa? Kamu pergi gitu? Ya ini, kamu kenapa? Nggak salah, cewek gue suka main fisik. Iya, lu cowok kayak gitu masih aja dipertahanin. Habisin aja sih. Ya segampang itulah, gue tuh sayang sama dia. Dia terus balik ke gue. Ini semua orang cowok. Ini udah kedatangan kayaknya begitu. Tahu sih emang segampang apa cowok kalau gak mau fokus sama dia. Nah, kemarin gue belum pernah ngeliatin foto cowok gue. Belum. Ini bentar. Coba lihat. Ganteng kan? Ih, apaan ini? Gue kayak kriminal gitu. Kasar lagi. Emang gak boleh gitu. Tapi emang Hasna yang melihat foto Raffi saat Akis mengakui itu foto pacarnya terkejut, karena ternyata Raffi adalah mantannya yang dulu juga jahat dan kasar terhadapnya. Setelah selesai mengobrol bersama kedua temannya, Akis kembali dijemput oleh Raffi. Dan saat di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan teman Akis yang membuat Raffi cemburu. Ayo langsung pulang. ngapain di sini? Baby lu kenapa itu? Lu siapa? Nggak lihat dia lagi sama cowoknya. Cuman ngajak ngobrol. Emang gak boleh? Ya, gue dulu ya. Kis, gue mau nanya dulu. Nanti aja deh, gue lagi sama cowok gue. Ya udah deh, gue cabut ya. Setelah itu, Raffi yang cemburu pun melakukan tindakan kasar lagi ke Akis. Tadi itu siapa? Kalau aku tanya jawab. Apaan sih balikin? Nah, orang itu cuma temen aku doang. Kamu kenapa sih nggak pernah dengerin aku ngomong? Ya kamu kenapa? Posesif mulu sama aku. Setelah itu, Akis kabur dari rumahnya, dan ia pergi menemui temannya, yaitu Hasna. Akif? Akif? Mama lu kok makin parah? Gue udah gak kuat lagi, nak. Ayo, masuk dulu, masuk dulu. Dikarenakan kepolosan Akis, dan Hasna juga sudah lelah dengan semua kekerasan yang dilakukan Raffi terhadap Akis, Hasna pun menghasut Akis untuk membunuh Raffi dengan janji Akis tidak akan dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh dirinya. Udah Kis, daripada lu kena pukulan lagi besok-besok, mending lu bunuh aja cowok lu. Nih, gimana? Gue udah punya rencana, gue tinggal pulangin aja makan dulu.
Beneran nggak apa-apa. Iya beneran, gue tarik penjara. Slow aja. Nanti gue punya kenalan pengacara kok. Akis mengikuti saran Hasna dan dia pun meracuni minumannya Raffi. Sayang, ini minum dulu. Iya, makasih. Pasti haus kan? Panas banget tidur. Ya, panas banget ya. Pada awalnya, Akis dan Raffi hanya berbincang dengan biasa. Tetapi, tiba-tiba, Kok pusing ya? Kenapa kamu? Oh, udah minum lagi juga. Lu kurang minum kali. Pusing banget. Gimana ya? Aku udah. Beneran. setelah memastikan Raffi benar-benar meninggal, Akis pun mengambil plastik besar yang ia punya dan memasukkan mayat Raffi ke dalam plastik tersebut. Ia menggeret plastik tersebut ke dalam mobil yang akan ia bawa untuk pergi membuang mayat. Aduh, nyusahin aja. Pada saat Nevi kembali dari supermarket, tiba-tiba ia melihat mobil yang sering Akis pakai. Lalu, menurut dia, Akis tidak sering lewat jalan ini. Karena dia curiga, akhirnya ia mengikuti Akis. Setelah sampai di tempat yang sudah dituju, Akis pun turun dari mobil dan ia mengeluarkan mayat Raffi. Dia membuang mayat Raffi ke semak-semak. Tanpa ia sadari, ternyata dia diikuti dan dilihat oleh Nevi. Karena curiga, akhirnya Nevi pun datang ke tempat di mana Akis membuang sesuatu. Apaan tuh? Halo Pak, saya mau melaporkan ada pembunuhan. Keesokan harinya, polisi pun datang ke rumah Akis. Buka. Dengan saudara Akis, Iya. Anda ditangkap karena kasus pembunuhan. Saya? Enggak Pak, salah orang kali. Pakai nanya. Pak, Udah ikut. Pak. Au, Pak, yang putri Pak. Ikut. Pak, bukan saya Pak. Itu Pak Ikut. sih. Au, Kenapa kamu ingin membunuh pacar kamu sendiri? saya udah nggak kuat lagi Pak. Dia selalu melakukan kekerasan kepada saya, walaupun itu cuma hal sepele. Kayak gimana?
Contohnya, waktu itu kami sedang enif. Terus saya cuma baca chat grup kelas doang. Terus dia masa cemburu, terus langsung mukulin saya. Terus apa lagi yang terjadi? Saya pun cerita ke teman saya, Hasna. Ternyata Hasna itu mantannya Raffi. Dan dia juga sering dipukulin sama Raffi. Dia juga yang punya ide buat membunuh Raffi, Pak. Bukan saya. Baik, apa lagi yang ingin disampaikan? Saya nggak akan dipenjarakan, Pak. Kenapa kamu begitu? Kata Hasna, itu bentuk pembelaan diri. Dan saya nggak akan dipenjara. Saya usahakan ya. Ada teman kamu yang ingin menjenguk kamu. Kis, Nevi, lo kenapa ngelakuin itu, Kis? Gue juga nggak tahu, Nev. Sabar ya, Kis. Gue tahu kau udah dijebak sama Hasna. Dia ngelakuin itu biar bisa balas dendam ke Raffi tanpa rasa bersalah. Terus gue harus gimana dong, Nev? Tenang, Kis. Gue bakal jadi saksi buat lo kok. Dan gue pastiin Hasna bakal dapat hukuman lebih dari lo. Masih banyak ya, Nev. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 September 2014, pukul 13.00 WIB, di atas namakan sidang pidana atas perkara pidana nomor 10. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Baik, sekarang dulu. Baik, sidang adalah tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana atas nama terdakwa Dr. Sampala Gunawan dan saudari Hasna Zalfa Salsabil dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, saudari terdakwa berhak didampingi oleh pengacara. Baik, agenda yang pertama adalah pembacaan tentang dakwaan dari jaksa. Untuk jaksa sudah siap dengan dakwaan yang sudah dibacakan? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya selaku jaksa untuk membacakan surat dakwaan bahwa terdakwa Balkis Ataila Gunawan dan terdakwa Hasna Zalfa Salsabil baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri. Setidaknya pada tahun 2023 bertempat di ladang daerah sekitar Bogor dan rumah terdakwa Balkis Ataila Gunawan telah melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja pembunuhan yang dilakukan para terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut. Bahwa diawali pada bulan Juli 2023, kedua terdakwa bertemu untuk berbincang-bincang tentang hubungan terdakwa Balkis Ataila Gunawan dengan korban. Dan disitulah terdakwa Hasna Zalfa Salsabil menghasut terdakwa Balkis Ataila Gunawan untuk membunuh korban. Dan pada tanggal 3 Agustus, terdakwa Balkis Ataila Gunawan melakukan pembunuhan terhadap korban seperti yang sudah direncanakan oleh mereka. Dan pada dini hari tanggal 4 Agustus 2023 pukul 5 waktu Indonesia Barat, seorang saksi menemukan jenazah korban. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 338 KUHP atau perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 339 KUHP. Sekian hormat saya sebagai jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih jaksa. Para terdakwa perlu dipertegaskan bahwa saudari didakwa dengan ketentuan pasal 338 KUHP serta pasal 339 KUHP. Pada terdakwa Balkis Ataila Gunawan, apakah sudah memahami? Mengerti dan memahami Yang Mulia. Ada tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, terdakwa Hasna Zalfa Salsabil, apakah sudah memahami? Mengerti dan memahami Yang Mulia. Ada tanggapan? Saya serahkan kepada pengacara saya Yang Mulia. Baik, pada pengacara, apakah ada tanggapan dengan dakwaan yang telah dibacakan? Ada Yang Mulia. Berdasarkan pasal 338 KUHP, kami akan mengajukan akta keberatan Yang Mulia. Baik, apakah saudara telah menyiapkan nota keberatan saudara? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Nota keberatan dalam persidangan tentang pembunuhan atas nama klien kami, saudari Hasna Zalfa Salsabil, yang didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana. Inti dari keberatan yang saya terhadap surat dakwaan yang pertama,
Jaksa selain dari menerapkan hukum bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa dalam menerapkan pasal 338 KUHP yang pada intinya menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menurut Undang-Undang Dasar pasal 338 KUHP, di mana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku maka pidana paling sedikit seharusnya seperti menurut pasal 339 KUHP, yaitu 20 tahun. Jaksa sangatlah tidak memperhatikan peran masing-masing terdakwa dalam perbuatannya, dikarenakan terdakwa Hasna Zalfa Salsabil sebenarnya tidak ikut dalam perbuatan pembunuhan, melainkan peran terdakwa Balkis Ataludia Gunawan sebagai pelaku atau pembunuhan dari korban, sehingga dinilai tidak tepat dalam mengarahkan hukumnya. Lebih singkatnya, terdakwa Hasna Zalfa Salsabil tidak terlibat penuh dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pengacara. Untuk saudara jaksa, bagaimana? Apakah ada tanggapan tentang nota keberatan yang sudah dibacakan oleh pengacara para terdakwa? Ada Yang Mulia, seluruh nota keberatan yang sudah dibacakan oleh pengacara para terdakwa saya tolak. Dikarenakan untuk terdakwa Balkis Atalia Gunawan, dasar hukum pembelaan diri tertuang dalam pasal 49 KUHP yang dibedakan atas pembelaan diri umum atau biasa dan pembelaan diri luar biasa. Pasal pembelaan diri digunakan sebagai alasan pemaaf, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan untuk terdakwa Hasna Salsabil, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Dengan diubahnya penghasutan menjadi delik material, tentu memiliki dampak yang berbeda. Dan menurut pasal 160 KUHP, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi dipersilakan memasuki ke ruang sidang dan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih untuk saksi. Silakan kesaksiannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama, saya akan memberitahu hubungan saya dengan pelaku adalah sebagai sahabat. Dan saat itu, saya baru saja kembali dari supermarket. Di sana, saya melihat mobil yang sering Balkis gunakan, tetapi jalan itu berlawan arah dengan rumahnya. Karena saya curiga, saya mengikutinya. Dan ternyata benar, Balkis mengeluarkan plastik besar. Pada saat itu, saya tidak tahu isinya. Saya menunggu Balkis pergi, dan ternyata setelah saya periksa, itu adalah mayat Rafi yang merupakan mantan Balkis. Baik, terima kasih atas kesaksian saksi. Setelah mendengar kesaksian dari saksi dan nota keberatan dari pengacara terdakwa dan memperhatikan tanggapan dari jaksa, saya telah memutuskan. Kesatu, memperhatikan pasal 338 KUHP mengadili saudara Balkis Atalia Gunawan terbukti secara sah melakukan tindakan pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara atau denda. Kedua, memperhatikan pasal 160 KUHP mengadili saudara Hasna Zalfa Salsabil terbukti menghasut terdakwa Balkis Atalia Gunawan dengan hukuman 6 tahun penjara atau denda 4,5 juta. Dengan demikian, sidang pembunuhan dan pembunuhan berencana telah ditutup.